Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Tabiin selaku dosen pengantar PAUD di kelas kami dan teman-teman yang sangat saya sayangi dan saya rindukan. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang kelembagaan PAUD formal dan non-formal. Perkenalkan, nama saya Ina Fitratul Fikroh, NIM 2419083. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan anak usia dini merupakan penjabaran dari sebuah pendidikan yang bermula dari seluruh negara di dunia yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Early Childhood Education atau ADC. PAUD merupakan lembaga terdekat dengan kehidupan anak yang sangat mempengaruhi kehidupan dan tingkah laku anak hingga dewasa. Keluarga merupakan lembaga PAUD yang paling dekat dengan kehidupan anak. Keluarga akan mempengaruhi kehidupan bersosial anak di sekolah baik bersama guru maupun teman sebayanya. PAUD dapat juga dikatakan sebagai proses pembinaan tumbuh kembang anak usia 0-8 tahun secara menyeluruh, mencakup aspek fisik dan non-fisik, dan memberikan rangsangan bagi perkembangan mental, intelektual, emosional, moral, dan sosial. PAUD menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentan usia ini. Sedemikian pentingnya masa ini sehingga usia ini disebut dengan The Golden Age atau usia emas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang keseluruhannya merupakan kesatuan yang sistematik. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. Pada jalur pendidikan formal, berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Rodotul Atfal atau RA, atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan non-formal berbentuk kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA. Dan pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Dalam upaya pembinaan terhadap satuan-satuan PAUD tersebut, diperlukan adanya sebuah kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi anak usia dini yang berlaku secara nasional. Tujuan kerangka dasar kurikulum pendidikan anak usia dini adalah kerangka dasar yang dijadikan sebagai acuan bagi lembaga pendidikan anak usia dini dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sasaran kerangka dasar ini adalah lembaga-lembaga penyelenggara PAUD jalur pendidikan formal, non-formal seperti taman kanak-kanak atau Rodatul Atfal, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD yang sejenis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Afiyani, NIM 2419054. Saya akan menjelaskan tentang poin B, jalur penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraannya dilakukan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Setiap bentuk penyelenggaraannya biasanya memiliki bahasan tersendiri. Pada jalur formal adalah taman kanak-kanak atau RA dan lembaga sejenis. Penyelenggaraan bagi anak usia dini melalui jalur non-formal diselenggarakan oleh masyarakat. Biasanya itu atas kebutuhan dari keterbatasan tidak terlayani di TK atau RA atau pendidikan formal.
Terakhir, pendidikan jalur informal. Itu dilakukan oleh keluarga atau masyarakat atau lingkungan. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangkaian mencapai tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maria Astuti, NIM 241980. Jadi kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan lembaga formal dan non formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi universitas. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan berformal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non formal dapat dibagi setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Mengacu pada standar pendidikan nasional, pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Yang kedua, pendidikan non formal. Pengertian: pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur oleh yang berjenjang. Sasaran: pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jianti Smaliha, NIM 2419058. Saya akan membacakan poin ketiga. Fungsi. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. D. Jenis. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi paket A, paket B, paket C, serta pendidikan lainnya yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal. Yang pertama, tempat pembelajaran di gedung sekolah. Yang kedua, ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik. Ketiga, kurikulumnya jelas. Keempat, materi pembelajaran bersifat akademis. Kelima, proses pendidikannya memakan waktu yang lama. 6, ada ujian formal. 7, penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta. 8, tenaga pengajar memiliki klasifikasi tertentu. 9, diselenggarakan dengan administrasi yang seragam. Kemudian 10, tempat pembelajarannya bisa di luar gedung. 11, kadang tidak ada persyaratan khusus. Selanjutnya, umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas.
adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani. Ke-15 bersifat praktis dan khusus. 16 pendidikannya berlangsung singkat. 17 terkadang ada ujian. Yang terakhir dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.